Halo, selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Jakarta. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung pasti bingung ya, kok saya mengucapkan selamat pagi? Apa saya masih ngantuk, ya kan? Tapi saya ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru, kepada rekan-rekan baru bergabung di komunitas HDI, di mana kita selalu mengucapkan salam itu selamat pagi. Supaya apa? Supaya kita ini selalu semangat, antusias, selayaknya pagi hari. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, rekan-rekan jawab ya, pagi, pagi, yes. Coba, kita coba ya sekarang. Selamat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, 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 yes. yes. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ya rekan-rekan. Boleh di kontak rekan-rekan teman-teman yang lain untuk kita join bersama supaya tidak ketinggalan informasi mengenai bisnis-bisnis yang ada di HDI. Sesi hari ini adalah sesi pertama dari 5 rangkaian training dasar yaitu New Enterprise Orientation. Acara ini akan dibawakan oleh 2 leader hebat kita. Wanita-wanita cantik dan tangguh ini mereka adalah yang pertama ada Ciros Linda. Hai, Ci. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Ya. Apa kabar, Ci? Baik sih, sehat selalu. Ya, saya perkenalkan ya, Ciros ini adalah pemilik dari franchise pendidikan metode Jepang, mompreneur dengan 2 anak, founder SPI, dan Diamond Leader. Kemudian ada narasumber berikutnya, yaitu Donna Kusuma. Dia adalah eksekutif Diamond, founder Jungle Play, dan founder Senhana School. Pagi, selamat pagi. Halo Donna. Ya, halo. Nah, saya juga mengajak untuk rekan-rekan semua untuk bisa open cam ya, supaya kita lebih fokus lagi, kemudian menyiapkan catatannya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Ciros untuk memulai. Silakan Ciros. Oke, thank you Cynthia. Ciros, sebelum mulai nih, saya ingin bertanya. Kira-kira bisa nggak di-sharingkan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan network marketing itu? Oke, ya. Kita masuk ke yang pertama ya. Oke, pertama-tama saya mau menyapa rekan-rekan dulu ya. Selamat pagi, thank you juga Cynthia atas waktunya. Oke, nah izinkan saya mulai berbagi tentang training pertama dari 5 training dasar ya, yaitu New Enterpriser Orientation atau disingkat NEO atau NEO biasa orang ya ngomongnya. Nah rekan-rekan, apa sih yang menjadi keunikan dari training NEO ini? Training NEO adalah training yang meningkatkan keyakinan saya bahwa bisnis MLM ini adalah bisnis yang baik. Seperti kita ketahui di luar sana ya rekan-rekan, bahwa banyak sekali MLM lain dan perusahaan-perusahaan bisnis yang lain menawarkan kepada kita. Nah, itulah pentingnya mengapa bagi kita orang yang baru mau berjalan maupun baru mengenal bisnis MLM untuk menguasai materi-materi yang ada di training NEO ini ya rekan-rekan. Nah, nanti pertanyaan Cynthia ini tadi bagus banget ya rekan-rekan. Mulai di ini ya, slide pertama. Bisa minta tolong kan? Nah, rekan-rekan, kalau mau kita mau mengetahui apa itu bisnis network marketing, ada slide-nya? Oke. Nah, di slide pertama ya. Nah, kita lihat dulu dari sejarah dari bisnis network marketing. Nah, ternyata network marketing itu berasal dari Amerika.
Dan itu merupakan salah satu hasil usaha untuk keluar dari krisis ekonomi di tahun 1940-an. Jadi bisnis ini bukan bisnis yang tahan krisis aja, tapi bukan aja bisnis yang cocok pada waktu masa lagi bagus gitu ya, tapi justru bisnis ini adalah solusi dari krisis. Nah, kalau rekan-rekan hari ini kita lagi berada di era pandemi COVID-19, di mana terjadi krisis juga kan. Nah, orang-orang kadang banyak menahan daya belinya. Maka network marketing ini adalah solusi bagi mereka yang sedang krisis ekonomi. Luar biasa ya, rekan-rekan. Bahkan menurut Philip Kotler, salah satu guru besar dalam dunia marketing ya, beliau mengatakan bahwa ini adalah salah satu strategi pemasaran yang cocok yang dijalankan di era milenial ya. Nah, bahkan di Robert Kiyosaki menulis banyak bukunya soal bisnis MLM ini, rekan-rekan. Salah satu bukunya yang paling terkenal yaitu Cash Flow Quadrant. Beliau mengatakan bahwa di network marketing ini bukan cuma sekedar bisnis, bukan cuma sekedar profesi, bukan cuma sekedar penyelamat, tapi ini real bisnis loh, rekan-rekan. Nah, kemudian bagaimana network marketing bisa dikatakan sebuah bisnis? Ternyata di dalam buku Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki menganalisa sebuah usaha. Dinyatakan sebuah bisnis kalau ada sistemnya. Nah, kalau belum ada sistemnya, pelakunya masih bosnya gitu ya, yang menjalankan usaha, berarti itu belum jadi bisnis. Itu baru menjadi profesional. Nah, yang menariknya rekan-rekan, berdasarkan terbentuknya sistem itu ada beberapa jenis bisnis ya menurut Robert Kiyosaki. Yang pertama adalah sistem yang terbentuk secara tradisional atau konvensional. Masih slide 1 ya, Len? Nah, itu ya. Oke, nah terus yang kalau tradisional itu jadi gimana caranya? Caranya trial and error kan. Jadi orang-orang coba-coba sampai akhirnya terbentuk sebuah bisnis. Boleh nggak? Boleh. Tapi apa kelemahannya? Butuh waktu yang sangat lama. Mungkin bisa puluhan tahun baru terbentuk sistem yang cocok. Nah, itulah kenapa masyarakat mau mengadopsi bisnis-bisnis yang berhasil. Nah, caranya dengan membeli sistem bisnis yang sudah berhasil. Membeli sistem ini namanya franchise. Dan mungkin rekan-rekan pernah ya dengan soal franchise. Nah, saya juga salah satu orang yang membeli franchise pendidikan, rekan-rekan. Nah, yang ketiga, rekan-rekan, Anda nggak perlu beli sistem, nggak usah buat sistem. Anda hanya perlu ikut sistem. Nah, ini yang namanya network marketing. Nah, jadi rekan-rekan, dari sistemnya aja sudah dikatakan kalau mau sukses harus ikut sistem gitu ya. Jadi seperti anak kita sekolah, kalau mau lulus, mau naik kelas, harus ikut kurikulumnya, rekan-rekan. Betul atau betul, rekan-rekan? Nah, kalau di HDI, kurikulumnya adalah Billionaires. Nah, tapi seperti apa ikut sistem itu? Nanti rekan-rekan bisa belajar di training next ya, How to Start. Itu training yang tentang sistem, apa yang harus kita ikuti. Nanti ada. Ya. Nah, terus Robert Kiyosaki tidak hanya menulis buku tentang cash flow quadrant, tapi beliau juga menulis buku yang judulnya Business School. Di dalam buku Business School dikatakan bahwa MLM itu kalau cuma buat nyari uang aja sayang banget. Karena di dalam MLM yang baik itu ada begitu banyak pendidikan yang bisa didapat. Jujur waktu itu saya baca buku ini ya, saya jadi tersadar bahwa buku ini adalah suatu kebenaran, rekan-rekan. Memang benar, rekan-rekan. Kenapa dibilang business school gitu ya? School kan tempat belajar ya. Belajar bagaimana? Nah, cara belajar yang terbaik dengan mencoba. Nah, pasti rekan-rekan ada yang bilang, oh kalau gitu ya udah saya coba-coba aja lah gitu ya. Nah, tapi di dunia bisnis yang sesungguhnya, mencoba-coba sendiri itu biayanya mahal. Misalnya coba-coba buka usaha, harus sewa ruko. Tapi kalau di HDI, coba-coba jalanin bisnis MLM. Kalau gagal, nggak ada kehilangan apapun, rekan-rekan. Dan benar-benar seperti simulasi kehidupan bisnis sesungguhnya. Di mana kita bisa ketemu berbagai macam orang, kita bisa ketemu dengan bermacam konflik, dan tetap bisa terjadi ya, tapi biaya belajarnya murah. Itulah kenapa buku Business School ini adalah salah satu buku yang direkomendasikan untuk kita baca, supaya kita bisa lebih mengenal apa itu multi-level marketing. Nah, selain dari buku-buku, ya rekan-rekan, ada juga dari majalah.
yang namanya Warta Ekonomi. Warta Ekonomi mengatakan bahwa MLM merupakan suatu profesi karena bisa ditekuni secara profesional, dan MLM ternyata juga salah satu profesi yang termahal, rekan-rekan. Nah, menarik kan rekan-rekan? Jadi bukan cuma sekedar profesi, tapi juga memberikan imbal balik hasil. Makanya bisa masuk ke dalam jajaran profesi termahal seperti dokter spesialis, ya ada konsultan, ada pengacara, artis, ada juga ya. Dan salah satunya adalah distributor MLM. Nah, nggak cukup sampai situ aja, rekan-rekan. Terus di majalah Success Magazine dari Amerika mengatakan dari 9 dari 50 orang menjadi kaya dari bisnis pemasaran. 9 dari 50 orang nih, rekan-rekan. Terus yang menarik juga, fakta yang dikatakan dalam buku The Magic of Thinking Success. Ketika Profesor David Schwartz ya melakukan penelitian bagaimana pola pikir orang-orang sukses. Beliau di kata pengantarnya berkata bahwa banyak orang yang sukses ataupun jadi jutawan itu melalui bisnis, dan mereka yang memilih menjadi jutawan dari bisnis itu 20%-nya berasal dari pemasaran jaringan. Tadi 9 dari 50 ya, terus tadi 20%. Berarti angka yang hampir sama, bahwa mereka menemukan suatu fakta dilihat dari sisi manapun MLM itu bisa membuat kita sukses. Nah, nggak cuma satu dari situ aja ya rekan-rekan. Dalam buku Business of the 21st Century, Robert Kiyosaki juga menuliskan 10 tahun kemudian bahwa ternyata bisnis MLM ini adalah bisnis yang sangat sesuai dengan era informatika. Luar biasa ya rekan-rekan. Jadi sekarang ini adalah era informatika. Ini adalah berarti bisnis yang paling sesuai dengan zaman ini. Dan artinya kita sudah berada on the right track bisnis. Ya. Satu bukti lagi rekan-rekan dari buku Secret Book of MLM. Ini menceritakan pengalaman leader-leader yang sudah berhasil menjadi leader besar di MLM. Dan beliau-beliau ini mendetailkan mengenai apa saja yang mungkin terjadi pada saat kita memutuskan untuk menjalankan bisnis multi-level marketing. Nah, rekan-rekan, kalau tadi MLM sebagus itu ya rekan-rekan, kenapa sih masih banyak orang yang negatif ketika kita ngajak mereka untuk sama-sama sukses di bisnis ini? Nah, jawabannya ternyata rekan-rekan ada usaha lain yang mirip-mirip kayak MLM gitu. Nah, masalahnya karena udah mirip-mirip gitu ya, jadi mereka suka akhirnya menyamaratakan. Mereka bilang bahwa oh iya ini kan sama ya kayak gitu-gitulah kayak MLM gitu ya. Nah, ternyata beda rekan-rekan. Walaupun casingnya mirip-mirip, tapi ternyata dalamnya tuh beda jauh ya. Karena tujuannya beda, yaitu money game. Benar nggak, Sin? Mirip casingnya aja dengan MLM, Sin. Betul. Jadi kenapa ya kok banyak stigma negatif tentang MLM itu ternyata karena ini ya. Jadi yang bukan MLM dan mirip-mirip seperti MLM gitu kan. Nah kan kalau di luar sana banyak sekali MLM. Terus kenapa Ciros kita harus pilih HDI? Kenapa tuh? Bisa nggak dikasih tahu ke kita? Oh, sebelum ke HDI ya Sin, aku mau jelasin dulu tentang perbedaan dari MLM dengan money game ya. Oke, nah. Oke, nah contoh rekan-rekan contoh misalnya MLM itu biasanya tergabung di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI gitu ya. Nah, terus di APLI itu MLM itu harus digodok, dilihat apakah ini merugikan atau memberikan manfaat yang berbanding dengan apa keuntungan yang didapat gitu ya. Kalau MLM, tapi kalau money game nggak mungkin lolos ke APLI karena money game itu tujuannya mengambil keuntungan tanpa memberikan manfaat yang sesuai. Makanya tidak bisa tergabung dalam APLI. Nah, APLI itu kan asosiasi yang diakui oleh negara. Nah, itu bedanya satu ya, rekan-rekan. Yang kedua, rekan-rekan, MLM itu biasanya tidak membatasi perekrutan agen, apalagi binari. Kalau di money game itu binari, cuman boleh diisi 2, kiri kanan harus sama gitu ya. Kita bahkan tidak membatasi harus berapa gitu ya. Nah, pasti rekan-rekan bilang, kenapa Bu nggak dibatasi? Nah, rekan-rekan seperti layaknya sebuah bisnis ya. Kalau misalnya saya ditanya nih, kalau mau punya bisnis, mau kecil, mau besar? Ya tentu aja gede. Mau sebesar apa? Ya sebesar-besarnya. Masuk akal nggak rekan-rekan? Nah rekan-rekan, kalau kita mau punya usaha, lalu tiba-tiba ada yang bilang,
oh nggak bisa banyak ibu cuman boleh 2 aja, atau ibu cuman boleh 3 cabang aja, pasti kita nggak mau dong. Nah itulah rekan-rekan kenapa di MLM biasanya tidak dibatasi berapa jumlah agennya, ya. Terus kalau di money game semuanya dibatasi. Nah kenapa dibatasi? Coba rekan-rekan. Nah karena nanti rekan-rekan bisa lihat ya di paling bawah, tujuannya cuma satu, bahwa ya kalau di money game orang yang gabung duluan itu yang lebih untung. Nah, jadi untung besarnya di orang yang paling atas gitu ya, bukan orang yang kerjanya paling keras, bukan orang yang paling banyak merekrut. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan orang yang lebih dulu masuk kalau kita sama-sama cuman boleh merekrut 2 atau 3 orang aja gitu ya. Nah, kalau udah selesai 3 sama 3 pasti selesai. Nah, berarti kan atasnya kita yang lebih menang ya. Tapi rekan-rekan kalau di MLM dia tidak membatasi. Sehingga walaupun yang lebih dulu masuk, bonusnya boleh bisa lebih besar daripada yang belakangan masuk. Nah, bisa juga yang belakangan masuk, bisa juga bonusnya lebih besar daripada yang masuknya pertama. Itu siapa yang kerjanya lebih keras, itulah yang dapat bonusnya lebih besar. Nah, juga Anda bisa lihat di poin yang keempat MLM ini ya, persis rekan-rekan seperti kita belanja ke pasar misalnya ya. Ada produk dan jasa yang diperjualbelikan. Dan produk jasa yang diperjualbelikan ini kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena kualitasnya bagus, yang namanya rekan-rekan kalau misalnya punya barang kualitasnya cocok, kita kan akan beli lagi gitu. Contoh, waktu kita ke pasar nih ya, terus lihat ada ibu-ibu yang jual dagingnya segar semua gitu ya. Kalau kita lihat, wah kualitasnya bagus, terus harganya juga pantas. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau besok-besok kita butuh daging, kita datangnya ke ibu itu, gitu ya. Nah, kalau kita besoknya lagi mau perlu daging, kita beli lagi ke ibu itu. Nah, itu namanya repeat order, ya rekan-rekan. Rekan-rekan, kalau kita mau benar-benar jeli ya, semua bisnis di dunia ini bertahan karena repeat order. Jadi kalau ada bisnis yang mengatakan nggak perlu repeat order, ngeri loh rekan-rekan. Cukup sekali jual aja atau sekali pakai aja, untung selamanya tanpa repeat order. Wah itu harus hati-hati ya rekan-rekan. Nah kalau repeat order itu bahasa MLM-nya adalah tutup poin ya. Tutup poin itu adalah repeat order. Kalau tidak diwajibkan repeat order, nggak ada repeat order, bagaimana perusahaan bisa bertahan? Misalnya mana ada restoran yang bisa bertahan cuman karena ada orang yang makan lewat, makan sekali, mana bisa bertahan kan ya? Kalau ada orang yang sama makan 2 kali di restoran itu udah repeat order kan ya. Nah, kebanyakan money game juga menggunakan produk dan jasa hanya sebagai kedok. Ada sih ada, tapi nggak bagus produknya atau kualitasnya nggak bisa repeat order. Nah, kelima, tujuan kita untuk membeli barang dan jasa adalah untuk memanfaatkan barang dan jasa tersebut kan. Seperti kalau misalnya MLM yang benar kita misalnya ya, jualan madu. Nah, tujuannya baik memanfaatkan kualitas madunya. Tapi rekan-rekan, kalau money game kadang-kadang ada yang ada sih barangnya ya, tapi tujuannya itu bukan memanfaatkan kualitas dari barang itu, tetapi untuk mendapatkan hak dari penjualan tersebut. Jadi money game itu udah nggak lihat lagi kualitas produknya, yang penting untung pokoknya gitu ya. Nah, itulah biasanya membuat orang-orang di money game itu produknya nggak perlu dibeli lagi, nggak usah repeat order karena nggak berkualitas. Nah, MLM bonusnya itu didapat dari penjualan produk, rekan-rekan. Jadi kalau nggak ada penjualan, kita nggak dapat komisi. Tetapi kalau karena adanya repeat order setiap bulannya, itulah membuat bonus kita di MLM ini benar dan stabil. Nah, kemudian money game komisinya didapat dari mana, rekan-rekan? Dari perekrutan anggota. Jadi kalau ada anggota yang masuk, bakal dapat bonus. Kalau di MLM yang benar, orang beli produk, kita menjual kan berarti kita dapat bonus. Nah, itu yang benar rekan-rekan karena fokusnya pada penjualan, fokusnya pada pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan rekan kerja. Maka kita tidak perlu mendaftar berkali-kali karena fokusnya bukan penjualan perekrutan. Sedangkan money game
fokusnya membagi keuntungan dari uang pendaftaran. Maka satu orang bisa daftar 10 kali, diizinin 10 kali. Itulah kenapa biasanya kalau di money game bisa ada Roslinda 1, Roslinda 2 gitu ya. Roslinda 3 sampai 10 juga boleh gitu kan. Nah, itu kesannya sih strategi katanya. Padahal sebenarnya adalah meningkatkan uang pendaftaran dari satu orang. Tujuan money game adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pendaftaran member. Makanya kenapa yang paling pertama gabung, dia yang paling diuntungkan. Tujuannya adalah cepat untung. Artinya apa? Artinya mereka tidak membina hubungan di dalam money game. Nggak ada juga pendidikan pengembangan diri. Itu rekan-rekan. Nah, sedangkan di money game juga ya rekan-rekan, kita mendapatkan, sedangkan di dalam MLM, rekan-rekan kita mendapatkan keuntungan yang selama ini dengan rekan kerja selama-lamanya, karena kita mau berbisnis dengan rekan kerja kita kan, selama itu juga keuntungannya akan terus-menerus. Itulah kenapa kita mendidik ya, kita bikin sistem pendidikan. Misalnya dari cara berjualan, ada pendidikannya. Bagaimana cara merekrut, ada rekan-rekan. Terus bagaimana kalau orang yang beli produk, terus direkrut menolak, ada pelajarannya rekan-rekan. Terus kalau direkrut, udahnya diapain gitu, semuanya ada pendidikannya. Nah, sampai kita benar-benar mengerti yang namanya profesional network marketer. Nah, itulah rekan-rekan kenapa fokus pada sebuah MLM yang benar adalah pendidikan dan pengembangan diri. Yang modal terbesar dari MLM, aset terbesar dari MLM adalah rekan kerja. Nah, rekan-rekan, setelah kita tahu kenapa banyak orang yang benci MLM dengan tanda kutip ya, karena mereka tertipu dengan money game. Nah, mari saya ajak rekan-rekan lihat ya, kenapa sih masih banyak orang apatis atau negative thinking, karena mereka merasa nggak masuk akal gitu. Bagaimana sih barangnya dijual sekali untung dibagi-bagi gitu kan. Nah, kenapa masih ada money game kalau merugikan? Karena banyak pelaku yang mencari hasil instan. Jadi kepancing lagi sama money game gitu. Terus para pemain kadang-kadang kalau money game-nya udah ketahuan terus ditutup sama pemerintah, para pemainnya kan pindah lagi ke money game lain untuk menutup kerugian mereka. Kadang para korban itu nggak berani mengakuinya karena dia malu. Ya, nah yang juga meyakinkan saya kenapa saya mau menjalankan bisnis MLM di next slide selanjutnya, karena ada pernyataan dari Warren Buffett, yaitu pengusaha dan investor yang mengatakan bahwa jika saya, Warren Buffett gitu ya, harus memulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri MLM. Orang sekaya Warren Buffett aja berpikir seperti itu loh, rekan-rekan, keren banget. Berarti kita sudah benar ya di bisnis MLM ini. Kemudian di buku Wellness Industry yang tadi di videonya ditayangkan ya di depan ya rekan-rekan, di awal acara juga dikatakan bahwa mulai tahun 2015 sampai puncaknya 2035 Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Nah, artinya apa? Yaitu di mana perbandingan penduduk usia produktif lebih tinggi daripada penduduk non-produktif. Nah, generasi tersebut termasuk golongan menengah yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Sehingga yang diinginkan mereka untuk hidup lebih sehat, lebih awet muda, di mana semua produk itu ada di produk HDI. Jadi rekan-rekan jangan pernah berhenti menjalankan bisnis ini, ya. Kemudian ada juga di GoPro. Nah, juga dikatakan oleh pengarangnya yaitu Eric Worre ya, menekuni bisnis jaringan itu dan menjadikan bisnis jaringan ini sebagai karirnya. Juga ada Brian Tracy dan Anthony Robbins, seorang motivator dan pembicara mengatakan juga hal yang sama. Ya, oke, Sin. Nah, menurut Cynthia, apakah sudah lebih yakin lagi dengan semua fakta dari buku dan majalah, Sin? Kalau udah dibandingkan tadi ya, MLM dengan money game langsung kelihatan jelas ya. Ya. Selama ini kan kita kayak seperti meraba-raba apa sih bedanya gitu. Kayaknya mirip-mirip aja gitu. Tapi ternyata setelah kita tahu itu bedanya jauh banget gitu. Jauh banget, betul. Nah, sebelum saya mau tanya lagi tentang mengapa kita pilih HDI, kita mundur sedikit. Kalau dengan bisnis konvensional bedanya apa ya? Nah, betul. Pertanyaan yang bagus, Sin. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Nah, ada yang bilang network marketing itu jual barangnya murah,
tapi dijual harganya mahal banget. Nah, itu sebenarnya nggak benar, rekan-rekan. Kita bisa lihat ya, perbandingan barang konvensional dengan barang network marketing seperti ini. Kalau saya gambarkan ya, rekan-rekan, di bagian ini misalnya ya, jual baju atau jual mie instan nih ya. Nah, yang beli itu kan namanya konsumen ya. Tetapi dari konsumen yang beli sudah termasuk keuntungan dari pengecer, grosir, agen, distributor, dan pabrik. Jadi bukan hanya menutupi biaya produksi, tapi mereka udah untung gitu ya. Coba saya sharingkan di sini ya, misalnya dari konvensional nih ya, dari pabrik ke distributor. Di tiap jalur distribusi membutuhkan biaya operasional. Biaya operasional itu adalah biaya tenaga kerja, gudang, pemasaran, keuntungan sama keuntungan ya, itu dibebankan ke harga produk. Terus jadi ada perbedaan harga 10%. Nah, nanti dari pabrik ke distributor ada 10%, 10% ke agen 10%. Nah, demikian juga dari distributor ke agen ke grosir, grosir ke pengecer, dan pengecer ke konsumen. Selalu ada selisih harga karena masing-masing tingkatan itu juga menanggung biaya serta mengambil keuntungan. Misalnya contoh, selisihnya tadi kan 10% semua ya, berarti 5 kali 10%. Berarti itu semuanya 50%. Berarti harga misalnya mie instan berapa sih? 2.000 misalnya ya. Nah, berarti harga sebenarnya itu cuma 1.000 ya. Itu 100% atau 1.500 gitu. Jadi sebenarnya sama sih, harus ada untung gitu kan. Nah, pada bisnis konvensional, dalam harga jual tersebut sudah terkandung biaya juga yang termasuk biaya marketing. Ya, harga jual, jadi harga jualnya adalah harga pokok produksi ditambah biaya marketing, ditambah biaya operasional, ditambah laba. Udah jadi harga jual. Nah, di mana biaya marketing adalah biaya yang prosentasenya paling dominan, paling gede banget, karena harus bayar artis, bayar stasiun TV-nya, bayar billboard-nya, gitu ya, atau sekarang advertising online itu kan mahal banget kan ya. Nah, ternyata rekan-rekan, kalau dibandingin gitu ya, harga produk MLM bukan meningkatkan keuntungan, tapi harga produknya adalah wajar. Jadi seperti ini ya. Misalnya, kan tadi promosi yang besar di konvensional, besar banget kan. Nah, kalau di network marketing, nggak ada promosi, biaya promosi. Digantikan pemasaran dari mulut ke mulut. Kita sebagai promosinya. Nah, misalnya rekan-rekan, pernah nggak makan bakso misalnya di depan sekolah gitu ya, terus kita bilang bakso di depan sekolah itu enak banget loh. Kita kan sering ngelakuin promosi gitu kan tanpa kita sadari gitu ya, tapi tukang baksonya ngasih bayar nggak ke kita? Nggak kan? Nah, banyak orang membandingkan barang-barang network marketing yang kualitasnya bagus dengan produk yang kualitasnya di bawah produk network marketing. Makanya pembandingnya itu salah. Misalnya madu kita jangan dibandingin sama madu lokal karena beda kualitas. Jadi bandingkan B2B produk gitu ya, rekan-rekan. Jika kita membandingkan dengan produk yang kualitasnya sama, maka akan terlihat bahwa harga barang konvensional lebih mahal dari harga barang perusahaan network marketing. Nah, selain biaya marketing, marketingnya kan besar banget ya, dipotong gitu ya, jadi nggak ada, kasih ke kita ya. Nah, terus biayanya juga dijadiin biaya penelitian supaya produk dari MLM itu lebih bagus lagi gitu ya rekan-rekan. Rekan-rekan intermezzo aja ya. Kebetulan ada teman saya yang punya supermarket di Bandung ya. Beliau menerima supplier madu dari luar negeri yang jalurnya konvensional gitu ya. Nah, kan mereka juga punya agen, punya distributor. Nah, ketika mereka masuk ke supermarket, ternyata rekan-rekan harga madu yang kualitasnya sama, terus kadar airnya mendekati itu, juga harganya itu 2 kali lipat daripada harga enterpriser madu kita. Nah, kenapa bisa mahal banget? Pertama, rekan-rekan, dibayar sama supermarketnya itu 6 bulan setelah barang laku. Kemudian mereka kan harus nata barangnya kan, di rak-rak supermarket itu kan, disewa raknya rekan-rekan. Jadi nambah biaya lagi. Terus mereka juga harus memastikan kalau misalnya supermarket teman saya itu ada 3 cabang, semua di cabang-cabang supermarket itu harus ada barang itu. Jadi biayanya juga makin tinggi itu. Nah, distributornya hanya ngambil untung kecil, tapi harga jualnya udah terlalu tinggi.
Nah, harga jual bisa memberikan keuntungan. Kalau kita, harga jual itu bisa bagi keuntungan buat kita, buat Anda dan saya. Gitu. Nah, inilah yang banyak orang nggak tahu kenapa akhirnya mereka negative thinking dengan MLM. Karena mereka nggak bisa dapat untung sebesar kita, karena kita berhasil mengefisienkan jalur distribusi. Biasanya orang-orang itu yang negative thinking. Gitu, Sin. Masuk akal nggak, Kak? Sin, beda harga produk MLM dengan harga barang konvensional? Wah, masuk akal banget kalau sudah dilihat seperti ini, sudah jelas sekali. Seperti yang saya nggak sabar tadi, kenapa sih, Ci, kita harus pilih HDI gitu untuk ya. Iya, oke, siap nih rekan-rekan. Kenapa ya saya pilih HDI? Rekan-rekan, yang paling penting dari aset terbesar dari bisnis MLM adalah manusia. Tapi bukan cuma sekedar manusia, yaitu manusia yang menjadi rekan kerja kita. Nah, yang namanya rekan kerja harus punya kemampuan dong. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk menghasilkan hal-hal yang produktif. Yang namanya manusia punya satu keunggulan dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain kan, yaitu kemampuan untuk belajar. Untuk mengasah kemampuan, itulah kenapa rekan-rekan penting sekali suatu perusahaan MLM mempunyai support system yang terbukti bisa mendidik orang-orang biasa menjadi orang yang punya pemahaman, seorang yang kaya, tapi bukan hanya sekedar kaya akan finansial ya rekan-rekan, tapi kaya akan pengetahuan, kaya akan iman, kaya akan persahabatan, kaya akan kebijaksanaan. Dan di HDI ada bilioner sebagai support system yang sudah membuktikan lebih dari 23 tahun rekan-rekan menghasilkan orang-orang yang dulunya belum kaya jadi kaya. Dan luar biasanya rekan-rekan, support system bilioner kita ini dapat mengubah seorang yang introvert, yang gak pede buat bicara di depan orang banyak gitu ya, bisa terlatih untuk melakukannya. Nah, jadi inilah alasan pertama saya kenapa milih HDI. Karena HDI punya bilioner support system. Yang kedua ya rekan-rekan, kenapa saya pilih HDI? Karena perusahaannya luar biasa banget. Nah, kita mau berpartner, ya kalau kita mau berpartner nih, pengen berpartner dengan perusahaan yang bonafit, atau ingin berpartner dengan perusahaan yang kuat, yang tidak akan mengkhianati kita, meskipun di saat krisis, terus dianya kabur gitu ya. Nah, rekan-rekan kita bisa lihat di HDI ini ya. Pada tahun 94 sudah ada di Indonesia. Nah, terus rekan-rekan ada yang nanya, oh kenapa tuh kalau banyak kan MLM dari 94 juga kan? Gitu. Tapi nggak banyak rekan-rekan yang seperti HDI. Saya baru saja membuat satu timeline ya mengenai HDI. Dan betapa kagetnya saya bahwa benar-benar bisnis MLM, yaitu HDI, adalah solusi bagi orang-orang atau negara yang sedang krisis. Nah, tahun 94 HDI masuk ke Indonesia. Tahun 98, 4 tahun kemudian, Indonesia mengalami krisis moneter. Terus apa hebatnya HDI? Nah, hebatnya HDI pada tahun 2000 mencanangkan sekolah gratis. 98 krisis, tahun 2000 orang lagi susah-susahnya, HDI mah bikin sekolah gratis. Nah, kemudian yang kedua ya rekan-rekan, tahun 2008 Indonesia juga terkena yang namanya krisis internasional rekan-rekan, bahwa kita juga tahu kan produk kita impor dari luar negeri. Kita pasti mikir, wah bakal ada masalah nih dengan kurs karena perekonomian di luar negeri juga lagi krisis gitu ya. Nah, tahun 2008 itu di mana Lehman Brothers, Portugis, Spanyol, Yunani kena krisis semuanya selama 4 tahun. Nah, terus HDI tahun 2015 malah mengintegrasikan bisnisnya dengan meluncurkan yang namanya HDI One. Coba rekan-rekan, keren nggak? Bukan hanya itu aja rekan-rekan. Tahun 2018 dibeli sebuah gedung sebagai bukti nyata investasi bahwa HDI bukan saja hadir di Indonesia, tapi serius dan setia di Indonesia. Jadi kalau MLM lain masih sewa, kita punya gedung sendiri 9 lantai, seperti Anda lihat di Menteng ya, Jakarta Pusat, di kawasan elit dengan harga tanah yang sangat mahal, rekan-rekan. Kita tahun 2018 ketika negara di luar krisis, HDI punya gedung.
Kalau rekan-rekan pernah ke Menteng ya rekan-rekan, yang sarang lebahnya itu dari besi loh rekan-rekan. Jadi kebayang nggak berapa miliar, puluh miliar buat membangun gedung itu. Ya. Dan apa yang menariknya rekan-rekan, dari tahun 2019 sampai 2021 terkena krisis kesehatan COVID-19 ya kan, rekan-rekan sampai sekarang nih ya. Di saat semuanya lagi tiarap, omset HDI naik malah sampai 500% lebih. Nah, rekan-rekan, kalau Anda mau cari partner yang baru tanpa track record, atau Anda mau cari partner seperti HDI yang sudah teruji dari tahun 94 sampai 2021 terus berkobar, terus bertumbuh, terus berkembang, terus berkibar, dan semakin profesional, rekan-rekan. Semakin besar, kalau saya nggak akan ragu lagi pilih HDI. Nah, faktor yang dua tadi kenapa saya pilih HDI, karena sudah ada pendidikan dan integritas dari perusahaan ya, ada bukti bahwa dia mampu mengatasi krisis yang telah terjadi. Nah, kalau kita lihat dari track record HDI mengatasi krisis demi krisis, bisa bertahan sampai hari ini, malah semakin membesar. Yang ketiga alasannya adalah rekan-rekan dari produknya. Nah, kalau rekan-rekan perusahaannya bagus, pendidikannya bagus, tapi yang kita tawarkan kepada masyarakat kan ini ya, manfaat produknya. Nah, rekan-rekan, produk HDI ini sangat kuat sekali. Sampai-sampai saya yang bukan ahli kesehatan sangat terbantu dengan produk HDI yang kualitasnya prima. Nah, produk HDI itu perlebahan. Nah, pertama-tama rekan-rekan, ada di kitab suci. Saya nggak perlu meyakinkan lagi ke orang-orang. Saya nggak perlu meyakinkan lagi kepada orang bahwa apa itu madu itu kayak gimana gitu kan, nggak usah, karena mereka pun semua tahu bahwa madu itu bagus gitu ya rekan-rekan. Nah terus nih ada di kitab suci, kemudian bisa lihat juga banyak sertifikasi pengakuan dari dunia internasional maupun nasional, dari organisasi nasional maupun internasional, rekan-rekan. Jadi dari BPOM, Halal, APLI, ISO, bahkan yang terbaru dari buku MIMS. Banyak dokter yang menggunakan buku MIMS untuk mencari pengobatan terbaru bagi masalah kesehatan kita. Mas bentar ya rekan-rekan. Buku MIMS itu apa ya, C ya? Sepertinya tadi sempat disinggung di video, cuman bisa dijelaskan lagi nggak untuk kita? Kayaknya tadi sekilas aja, dan mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, terlambat bergabung, biar bisa lebih jelas sih. Tolong dijelasin lagi tentang buku MIMS itu. Ya, sorry Sin. Gimana tadi Sin? Saya minta dijelasin tentang buku MIMS. Yang tadi sebenarnya sih di depan sudah ada videonya, cuman kan kita pengen tahu lebih jelas lagi gitu loh tentang betul. Oke, tadi kan ada videonya ya Sin di depan ya. Nah, ya. MIMS ini sebenarnya apa sih? MIMS adalah buku yang dipakai dokter untuk direkomendasikan produk-produk apa yang bisa dipakai dokter gitu. Nah, produk HDI sudah ada 17 produk yang ada di buku MIMS ini. Nah, produk HDI ini adalah termasuk ajuvan terapi, jadi terapi pendamping ya, sangat baik sekali untuk membantu mempercepat pertumbuhan dalam dunia pengobatan medis gitu ya. Nah, teori pendamping itu kayak gimana? Misalnya kayak gini, kalau kita ke dokter ya Sin, kita kan disuruh minum, jusnya diminum ya, terus ini makanan yang bergizinya harus dimakan ya. Nah itulah kenapa jadi membantu membantu untuk penyembuhan, mempercepat penyembuhan, gitu namanya ya ajuvan terapi ya. Nah, kemudian yang keempat rekan-rekan, kenapa saya pilih HDI? Dari bisnis plan-nya atau cara perhitungan komisi yang bisa kita dapatkan. Nanti kalau Anda rekan-rekan mau lebih tahu mengenai produk-produk kita, rekan-rekan bisa ikut training product knowledge ya, rekan-rekan nantikan jadwalnya di bulan Desember ini ya. Nah, kalau ada yang mau tahu lebih juga soal sistem yang diajarkan Billionaires, rekan-rekan bisa training yang namanya HTS, HTP gitu ya. Nah, rekan-rekan, biasanya kalau bisnis, ujung-ujungnya kan duit, UUD gitu ya.
Nah, kalau untuk uang, rekan-rekan bisa ikut training yang namanya business plan. Tapi di sini saya tidak akan mendahului training business plan, rekan-rekan. Saya cuma menggarisbawahi apa saja yang bisa rekan-rekan lihat menjadi satu keuntungan dari business plan HDI. Ya. Nah, ini rekan-rekan, ini namanya MLM, kita asetnya kan manusia ya, rekan-rekan. Jadi yang pertama, kalau Anda ketahui semua syarat kewajiban enterpriser bulanan yaitu 300 poin. Baik dari orang yang baru bergabung sebagai enterpriser sampai ke tingkat paling tinggi Royal Crown. Targetnya hanya 300 poin. Nah, 300 poin ini rekan-rekan cukup untuk konsumsi pribadi kita. Jadi kita sebenarnya nggak diminta jago jualan untuk jadi Royal Crown. Cukup kita punya integritas, kewajiban rajin konsumsi aja setiap 1 bulan 1 paket. Maka kita sudah memenuhi 1 langkah untuk menjadi Royal Crown. Nah ya, yang kedua, Anda tidak bisa besar kalau sendirian di bisnis ini gitu ya. Kita kan harus punya rekan kerja, tim gitu ya, baru bisa besar. Nah itulah kenapa kalau rekan-rekan bisa lihat ya di baris yang kedua, syarat untuk naik peringkat bukan jago jualan, tapi bisa membangun sebuah tim, sebuah komunitas yang semuanya rajin mengkonsumsi 300 poin. Anda bisa mulai lihat ya dari enterpriser partner, manager, leader, diamond, itu dinilai karena meningkatnya rekan kerja, bukan omset penjualan, bukan rekan-rekan. Nah, gitu rekan-rekan. Jadi di sini kita disarankan untuk membangun jaringan yang masing-masing anggotanya mengkonsumsi produk sebesar 300 poin. Mudah kan, rekan-rekan? Yang tiga ya, rekan-rekan, sistemnya override. Ya, ada bonus override gitu ya. Nah, misalnya gini. Ketika saya membantu rekan kerja saya, sama seperti saya sedang prospek langsung buat saya sendiri gitu ya. Nah, saya dapat 5%. Kalau saya membantu rekan kerja saya juga dapat 5%. Jadi, misalnya, apalagi kalau downline saya itu kedalaman ke 8 gitu. Saya malah tambahan 1%, jadi 6%. Ke 9 dapatnya 7% gitu ya. Nah, rekan-rekan, cara perhitungan komisi ini yang namanya upline tidak perlu berkelahi dengan downline. Ketika sama-sama prospek, benar nggak? Misalnya pada saat saya sedang mau prospek presentasi, ketemu orang, ternyata orang itu adalah prospekan downline saya. Saya nggak usah marah, saya bantu supaya jadi downline-nya downline saya, karena saya tetap dapatnya 5% atau bahkan 8% gitu rekan-rekan. Jadi rela banget supaya rekan kerja kita memiliki pengetahuan, kemampuan yang sama, bahkan lebih dari kita. Ya, benar nggak? Dari bonus override. Kemudian ada bonus tipe B-nya 2%, rekan-rekan. Itu tambahan lagi sebagai kita, misalnya seorang leader, jika kita bisa membantu rekan kerja kita jadi eksekutif diamond. Saya akan dapat tambahan 2% dari seluruh omset rekan kerja saya yang eksekutif diamond. Adil nggak? Ya, kita dihargai banget di sini. Yang adilnya lagi rekan-rekan, banyak leader-leader yang berbagi kan, membawakan training. Mereka sangat senang, walaupun yang mendengarkan training mereka itu bukan downline mereka saja, tapi crossline mereka, atau downline dari crossline. Kenapa? Karena kita sebagai seorang penerima royalti. Semakin banyak orang yang omsetnya bertumbuh di HDI ini, semakin besar juga omset nasional. Jadi semakin besar juga pengalih dari royalti, gitu rekan-rekan. Nah, jadi kalau orang ada yang masih bilang, oh kamu nggak boleh dengar presentasi saya, ini mah kamu mah belum bukan jalur saya. Nah, kita candain aja, harap maklum, dia mah belum terima royalti, gitu rekan-rekan. Karena bagi orang yang punya sikap sebagai seorang leader di HDI yang sudah punya terima royalti, ataupun yang berdoa menjadi penerima royalti, dan saya percaya rekan-rekan semua di sini berdoa ya, saya juga mau jadi penerima royalti, amin rekan-rekan. Karena itu bersikaplah sebagai orang-orang yang sudah terima royalti. Nah, apa itu? Kita pikirkan bahwa semua orang adalah downline saya, karena semua orang
akan menghasilkan omset bagi omset nasional yang akan dikali dengan pembagi royalti saya. Amin, rekan-rekan ya. Rekan-rekan, makanya kita tidak akan menemukan di MLM lain bahwa antar jaringan itu begitu mesranya sampai Anda kadang nggak bisa bedain itu saya upline downline atau crossline sih gitu kalau di HDI ya rekan-rekan. Oke, nah yang terakhir nanti Anda bisa ikut bisnis plan ya. Nah, ada yang namanya saham. Jadi gini rekan-rekan, upline dan downline ya nggak berantem karena ada komisi override. Antar crossline nggak akan berantem karena ada yang namanya royalty. Manajemen dan kita nggak akan berantem karena kita bisa jadi pemegang saham. Duduk bersama manajemen memikirkan kelangsungan HDI bagi masa depan. Nah, rekan-rekan, Anda tidak akan menemukan bisnis seperti di HDI ini, itu perhitungannya ya. Dan bukan itu saja rekan-rekan, ada satu lagi yaitu perusahaan memberikan cash award. Saya tidak bahas detailnya, Anda bisa balik lagi ke bisnis plan ya, planning business plan. Nah, satu lagi yang diberikan HDI oleh kita, perusahaan HDI ini ngerti banget rekan-rekan bahwa enterprise-nya itu orang-orang hebat, ya kan? Tapi hebatnya bukan di HDI, karena baru masuk, baru join di HDI. Misalnya contoh ya, saya seorang guru kan, saya punya pengalaman mengajar matematika dan bahasa Inggris. Kalau saya menawarkan pengajaran matematika bahasa Inggris, orang lebih percaya karena latar belakang saya guru. Mungkin ada juga yang punya toko emas misalnya. Nah, kalau orang nawarin emas, dia mungkin lebih percaya karena background-nya gitu ya. Nah, kalau ada juga dari perbankan, kalau dia menawarkan produk perbankan lebih dipercaya karena dia seorang banker. Tetapi pada saat-saat orang-orang yang dengan latar belakang berbeda ini menawarkan HDI, orang-orang nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena mereka belum melihat adanya sebuah keuntungan atau sebuah bukti keberhasilan bahwa kita ini sukses di HDI, kita ini berhasil di HDI gitu. Sedangkan kita semua tahu rekan-rekan untuk bisa sukses nggak bisa sendiri, kita perlu rekan kerja. Tapi untuk rekan kerja ini yang mau percaya sama kita, kebanyakan mereka harus lihat dulu kesuksesan kita. Mereka mau tahu dulu keberhasilan kita. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini ya rekan-rekan, HDI menjembatani seperti ini. Jadi pertamanya gini, ya udah gini ya, kamu kerja dulu gitu. Kamu coba produknya dulu. Coba jalan cari rekan kerja dulu. Terus coba pasarin produknya gitu ya. Memang disuruh jualan lebih sedikit kan rekan-rekan. Biasanya kan bisnis itu ada yang ngajak jualan banyak, suruh jualan banyak atau ada jualan secukupnya. Nah, kita jualannya secukupnya ya. Maka di awal-awal walaupun rekan-rekan cuma berhasil menjual sedikit 300 BP ya rekan-rekan, terus berhasil punya konsumen. Nah, walaupun belum punya rekan kerja yang banyak banget, rekan-rekan bisa memenangkan jalan-jalan yang namanya Explore Fund. Di next slide ya. Dan Explore Summit, rekan-rekan. Karena di Explore Fund dan Explore Summit didapatkan, kita bisa dapat ya, bahkan tidak diperhitungkan omset di awal. Yang awal penting itu bahwa Anda diamond, yang penting atau eksekutif diamond. Dan itu bisa didapat dengan menambah jumlah konsumen saja atau rekan kerja yang tidak terlalu banyak. Tapi rekan-rekan, tahun depan ketika Anda jalan-jalan dengan HDI di kapal pesiar atau jalan-jalan ke Korea gratis bareng HDI, terus di-upload foto-fotonya gitu ya, di kapal pesiar atau Korea, teman-teman dan orang-orang pasti bertanya-tanya, hebat banget, kamu kok baru 1 tahun ikut HDI udah bisa bawa pasangan kamu jalan-jalan ke luar negeri? Keren ya, gitu. Nah, itulah moment of the day, rekan. Kita bisa bilang, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan memperkenalkan saya di bisnis ini. Saya bisa membawa keluarga saya jalan-jalan gratis. Karena itu, yuk, kamu juga bisa, saya bantu ya, supaya kamu bisa membawa pasangan kamu sama keluarga kamu ke luar negeri dan bahagia seperti saya gitu, rekan-rekan. Nah, kadang-kadang rekan-rekan orang melihat bahwa trip itu sesuatu yang harus dimenangkan. Tapi sebenarnya trip itu bukan tujuannya. Trip itu sarana yang bisa Anda pakai untuk meningkatkan kepercayaan orang-orang, teman-teman Anda terhadap bisnis HDI dan kita. Trip itu adalah sarananya untuk mempercepat supaya orang-orang semakin percaya
daripada kita gitu. Tapi tujuan utama dari kita jalankan bisnis HDI adalah kebebasan waktu dan finansial. Tujuan utamanya itu, rekan-rekan, betul nggak? Nah, sekarang kita lihat faktor internal ya. Tadi lihatnya internal kan, sekarang kita lihat faktor eksternalnya. Di next slide selanjutnya. Nah, rekan-rekan, bisnis HDI tidak terpengaruh globalisasi. Banyak orang khawatir, misalnya guru-guru Filipina mulai masuk, guru-guru Taiwan masuk, guru Indonesia merasa terancam gitu ya. Kalau enggak dokter dari luar negeri masuk, penyetaraan, memberikan tawaran alternatif pengobatan gitu macam-macam. Nah, tapi mindset enterpriser HDI, rekan-rekan, kalau ada orang asing masuk ke Indonesia, bawa paspor mereka, kita bisa jadiin downline, benar nggak? Ya, nggak ada masalah dengan yang namanya globalisasi. Bahkan kalau perlu, tolong dong segera globalisasi yang banyak, sehingga saya nggak perlu kemana-mana pergi ke luar negeri, biar dunia yang datang ke Indonesia gitu. Saya tinggal closingin aja. Benar nggak, rekan-rekan? Asik kan di HDI kan, rekan-rekan? Nah, HDI sudah berada di bisnis yang globalisasi sebelum mereka semua globalisasi. Kita sudah global, kita sudah ada di Asia ya, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Makau, Filipina. Jadi kalau ada warga negara Hong Kong, Makau, Filipina datang ke Indonesia, kita bisa dijadiin downline. Ya. Nah, dalam satu sesi training leader kita pernah bercerita bahwa dia kalau mau buka jaringan di Singapura, tinggal datang ke Singapura, senyum, kenalan, cerita, dan mungkin banget orang Singapura itu jadi rekan kerjanya. Itulah indahnya globalisasi di HDI. Kita sudah terbiasa dengan globalisasi, ya rekan-rekan. Kemudian pangsa pasarnya luas. Produk HDI itu bisa buat orang sehat, bisa buat orang sakit, bisa buat wanita, bisa buat pria, anak muda, dewasa, lanjut usia. Nah, pangsa pasar kita itu luas banget, rekan-rekan, ya. Nah, kemudian juga area pemasarannya, misalnya saya distributor Bandung kan, berarti saya terdaftar di Bandung. Tapi saya punya jaringan dari Sabang sampai Merauke, juga di kota-kota atau negara-negara yang ada HDI-nya. Nah, jadi rekan-rekan, kalau misalnya tanda tangan formulir ya, atau Anda mendaftar secara online, nah ada tulisannya Enterpriser Global Internasional gitu. Nah, Anda adalah enterpriser internasional karena suatu fakta bahwa Anda pahami bahwa tidak ada kebatasan, tidak ada batasan ya, bisa membuat Anda merasa, udahlah aku segini aja di Bandung aja deh. Nah, HDI membuat Anda lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Oke, itu Sin. Ada pertanyaan lain nggak Sin? Ini kalau yang wellness industri apa tuh? Oh iya betul, pertanyaan bagus banget Sin. Terakhir ya. Nah, kemudian rekan-rekan di HDI ini sudah bergerak dalam wellness industry. Seperti kita ketahui saat ini orang-orang yang dulu bikin pabrik yang dulu banget ya, sekarang udah kaya kan? Mereka berpikir gimana ya bisa menikmati kekayaannya lebih lama. Itulah tren wellness industry. Buat yang tua, kita tahu mereka sudah kaya, mereka ingin meningkatkan umur dengan usia supaya lebih panjang gitu ya, kayaknya menikmatinya. Nah, buat yang muda, mereka sudah dijejali dengan yang namanya go green, yang namanya pemanasan global, yang mereka sudah bahkan nggak minum lagi dari plastik ya, mereka udah pakai tumbler gitu ya. Nah, mereka sudah terbiasa fokus pada sesuatu yang ramah lingkungan. Dan mindset mereka itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi anak-anak milenial ini sudah terbiasa dengan mengkonsumsi suplemen sebelum sakit. Beda dengan anak muda zaman dulu ya, yang nggak mau konsumsi apa-apa, kalau belum sakit pokoknya sehat aja, nggak mau beli minum apa-apa. Nah, anak milenial sekarang juga mereka sangat paham bahwa kesehatan itu adalah aset yang perlu dijaga. Itu wellness industry. Dan tentu saja yang terakhir, tujuan kita adalah bebas waktu dan finansial, rekan-rekan. Anda harus tanya ya sama rekan kerja Anda ataupun orang yang membawa Anda ke training ini, bilangnya gini, Bu, benar nggak HDI ini bisa memberikan kebebasan waktu dan finansial? Saya jawabnya dengan 2 jawaban ya. Yang pertama, iya bisa banget. Lalu saya akan menghitungkan, saya akan ceritakan apa yang kita dapat dari bilioner, bagaimana kita bisa dapat bebas waktu dan finansial, yaitu human plan dan business plan. Nah, tapi kita juga punya bukti nyata, rekan-rekan.
kita mempunyai mentor yang sangat luar biasa ya rekan-rekan. Beliau bukan orang yang pertama di HDI. Beliau sudah menjalankan bisnis HDI ini dari tahun 95, 15 tahun kemudian setelah beliau menjalankan bisnis ini, beliau memutuskan untuk pensiun membantu anak-anak yatim piatu di sekolah gratis gitu ya. Nah, beliau mempercayakan bisnis HDI ini kepada rekan kerjanya udah jadi leader ya, dan beliau sendiri fokus membantu dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak yatim itu. Nah, pada tahun 2010, income beliau kurang lebih 1 miliar per bulan. Tapi tahun 2020, 10 tahun kemudian rekan-rekan, beliau ketika masih fokus pada anak yang yatim piatu dan tidak menjalankan bisnis HDI, nah income-nya naik jadi 5 miliar per bulan, rekan-rekan. Nah, bagi saya itu adalah bukti bahwa HDI bisa memberikan kebebasan waktu dan finansial. Saya juga mau seperti beliau. Saya mau dalam waktu 10 sampai 15 tahun atau mungkin lebih cepat saya punya income yang cukup buat saya sehingga saya bisa berkarya seperti beliau tanpa jadi beban orang lain. Ya, luar biasa rekan-rekan. Kita juga belum pernah lihat ada orang yang membuktikan kebebasan waktu dan finansial, tapi kita punya mentor yang punya, dan setiap bulannya income-nya naik. Amin. Ya, nah sekian sharing dari saya kembalikan ke MC yang cantik, Cynthia. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih banyak Ros atas penjelasan yang luar biasa banget. Sekarang kita mau tahu lebih dalam lagi. Kita panggil narasumber berikutnya, yaitu Cedona. Hai Cedona. Hai, selamat pagi. Pagi. Kita langsung aja ya. Saya mau punya pertanyaan nih. Kalau saya ingin kira-kira penasaran nih, gimana caranya saya bisa punya income yang seperti leader-leader kita itu, income yang seperti mentor-mentor kita. Gimana tuh caranya? Saya pengen belajar. Oke, menarik banget ya. Setelah tadi kita lihat fakta-fakta yang disajikan oleh Ciros, kita itu jadi tahu benar-benar ya HDI ini luar biasa gitu ya. Tapi benar juga nih kata Cynthia, gimana sih caranya dengan ngajak orang aja membangun jaringan kok kita bisa dapat income miliaran gitu ya. Nah, kalau cara menghitungnya itu nanti kita bisa dapat dari bisnis plan ya yang tadi sudah dijelaskan. Kita akan lebih jelas melalui training business plan. Tapi kalau mau tahu cara kerjanya, itu kita punya namanya power of duplication ya. Nah, di sini kita lihat ya. Next slide please. Ya, oke. Caranya kita lihat dari sini. Nah, pertama saya gabung nih misalnya. Saya ajak satu teman saya untuk bergabung. Jadi kita berdua ya. Jadi kita berdua kita ikuti training seperti Enterpriser Camp nih yang akan diadakan hari Selasa besok. Itu lalu training-training lainnya seperti hari ini Neo dan yang lainnya. Nah, kita sangat bersemangat. Waduh, bagus banget bisnis ini luar biasa. Tapi karena mungkin kita sibuk, jadi akhirnya kita cuma bisa dapat rekrut satu orang saja. Karena keterbatasan waktu ya, gitu. Jadi saya dapat rekrut satu, teman saya dapat satu. Jadi kita di bulan kedua kita punya 4 orang ya. Itu. Nah, ini berjalan lagi. Kita ikut Enterpriser Camp, kita ikut lagi BSM, 5 training dasar. Wah, semakin semangat ya, semakin tahu bahwa bisnis ini luar biasa. Ini benar-benar sharing ini ya, testimoni dari saya pribadi ya, karena semakin dalam saya mempelajarinya, saya itu semakin semangat karena melihat potensinya yang luar biasa gitu. Dan kita lihat banyak orang-orang sukses, kalau mereka bisa sukses kenapa kita enggak gitu. Jadi saya semakin semangat setiap bulannya. Tapi ya ini kebanyakan karena kesibukan masing-masing, kita masih bisa rekrut hanya satu aja. Jadi di bulan ketiga kita jadi 8. Nah, begitu terus-terusnya, di bulan keempat jadi 16, di bulan kelima jadi 32, dan di bulan keenam kita menjadi 64 orang. Nah, disinilah Bapak Ibu bedanya mereka yang bertahan atau tidak. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita memiliki 64 orang di bulan keenam, kita sudah mulai merasa letih. Iya nggak, teman-teman? Ada nggak yang di sini lagi bulan keenam nih?
Duh capek kok rekrut terus kayak gitu ya, melakukan hal-hal yang sama terus-menerus, merekrut lagi. Tapi next slide. Setelah di bulan ke-6, sebelumnya maaf. Oke, di bulan ke-6 income-nya kenapa cuma 2,8? Nah, income 2,8 ini bahkan lebih kecil dari UMR ya. Saya dulu juga hampir menyerah nih. Saya bersama Dokter Dini itu kita hampir menyerah. Aduh, cuman dapatnya segini, tapi kita kok capek ya gitu. Nah, tapi ini loh indahnya power of duplication. Awalnya saya juga nggak ngerti teman-teman. Nah, berikutnya next. Jadi kita memberi kesempatan ya. Waktu itu dari upline menjelaskan kita kasih kesempatan lagi untuk 6 bulan berikutnya gitu. Nah, ini kita lihat di sini di bulan ke-7 kita saling menyemangati. Ayo deh, yuk kita semangat ya. Kita jalankan HDI ini karena yang lain bisa, masa kita nggak bisa, masa kita menyerah gitu ya. Nah, kita lihat karena dengan kesibukan waktu seperti yang tadi saya ceritakan, mungkin kita cuma bisa rekrut 1 orang per orangnya setiap bulan. Jadi di bulan ke-7 kita lihat kita bisa mendapatkan 128. Nah, kita langsung melakukan hal yang sama lagi, cari 1 lagi menjadi 256. Cari 1 lagi jadi 512. Wow, pengalinya semakin besar sekarang. Cari 1 lagi jadi 1024. Cari 1 lagi menjadi 2048. Lalu cari 1 lagi menjadi 4096. Nah, coba next slide nih, kita mau tahu nih. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Di akhir bulan ke-6 yang kedua, gitu ya, sangat mungkin saya mendapatkan income 184 juta per bulan. Nah, tapi kalaupun kita berandai-andai, tidak semua orang memiliki daya tahan seperti ini, gitu ya. Seandainya kita gagal 90% nih timnya kita mundur, kita berhasil 10%, gitu ya. Kita mendapatkan next. Ya, jadi kita di bulan ke-12 kita berpotensi mendapatkan 18.400.000. Nah, ini dia. Jadi ketika kita bertekun dan setia dan percaya pada power of duplication, kita akan mendapatkan income ini at least di bulan ke-12. Nah, gitu. Mana ada sih di bisnis lainnya yang kita mendapatkan income naik per bulan? Gitu, nggak ada ya. Yang ada setiap tahun itu bisa naik, tapi ya kalau naiknya pun mungkin cuma 10%. Nah, ini dari kita modalnya yang minimal, di bulan ke-12 kita bisa dapat 18 juta. Gitu. Wah, luar biasa nih. Ada yang bilang, Bu Dona mantap banget nih, saya siap nih, saya mau jalan. Kalau gitu ya, kalau sudah semangat ya mendengarkan ini, ingin mendapatkan income yang segini di akhir tahun gitu ya, kita harus ada hal-hal yang kita persiapkan gitu. Jadi next slide. Oke, jadi untuk mendapatkan hasil yang besar, kita itu harus ada usahanya ya. Nggak ada yang kita tidur-tidur, tiba-tiba bangun dapat income 1M per bulan, nggak mungkin gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kita tuh perlu mempersiapkan mental dan sikap. Nah, ini kenapa sih kok diajarin begini? Biar kita itu tidak perlu merasakan nanti kesakitan yang nggak perlu, gitu, karena kita tidak mengetahui. Nah, sekarang dari training ini, makanya penting sekali ya, rekan-rekan semuanya mengikuti training, supaya kita itu punya bekal dalam menjalankan bisnis HDI ini. Gitu. Jadi tidak asal tabrak semuanya dan akhirnya ditolak nangis-nangis, katanya HDI nggak cocok lah buat saya. Gitu. Nah, gitu. Jadi yang pertama tadi kita mempersiapkan mental dan sikap. Nah, kita ingat deh teman-teman, kita belajar kata-kata HOT gitu ya, hati, otak, dan tindakan. Nah, kita lihat kalau ingin menjalankan bisnis HDI ini dan meraih kesuksesan, kita itu perlu menghilangkan rasa malu, gengsi, dan takut. Nah, rasa malu, gengsi, dan takut itu adanya di mana? Di hati, gitu ya. Sakitnya di sini, malu, gitu, gengsi, gitu, takut. Nah, ya kan kita tahu
kalau misalnya gengsi, malu, takut itu nggak bisa ngasih makan kita, gitu ya. Nah, semakin kita merasa malu, semakin kita merasa gengsi dan takut, itu kita akan semakin lemah. Gitu. Semakin lemah, akhirnya mati. Gitu. Nah, kita juga di sini kan kita diajarkan untuk membaca buku ya, development ini ya, untuk diri sendiri ya. Nah, kita lihat seperti di buku The Magic of Thinking Big, selalu disarankan ya, dibaca oleh rekan upline kita menyarankan kita membaca itu. Kita itu tidak bisa merasakan hal negatif sekaligus positif di waktu yang bersamaan. Pasti hanya salah satu saja. Jadi, kita itu perlu melakukan apa? Kita menghilangkan rasa malu, gengsi, dan takut. Sebentar, gimana caranya menghilangkan rasa malu, gengsi, dan takut? Di awal-awal, mungkin kita merasa seperti itu tidak apa-apa. Karena itu wajar ya. Karena kan kita belum tahu, MLM katanya tadi money game, tipu-tipu, malu kalau jadi distributor MLM itu begini, begitu, begini. Nah, tapi setelah mengikuti training, makanya untuk mengatasi rasa malu, gengsi, dan takut, action kita harus action. Dengan mencari lebih banyak, mencari tahu lebih banyak, berkumpul, berkonsultasi dengan upline, karena semua orang mengalami fase yang sama. Kita awalnya masih ragu-ragu, malu, takut, akhirnya kita berani, gitu ya. Nah, trainer-trainer di sini, Cynthia, saya, dan Ciros, kita itu sudah, ini dokter Nini lucu banget, malu kalau nggak bisa bayar cicilan. Betul, emangnya tetangga kita yang bayarin cicilan gitu ya. Gitu. Jadi, nah, kita gini, saya pernah berpikir ya, seandainya kita itu dikasih kerjaan, Donna mau nggak jadi apa namanya, action gitu ya, jadi acting, jadi kayak monkey yang garuk-garuk gini di setiap acara Zoom yang kita ada. Tapi kita dibayarnya 1 miliar per bulan. Saya mikir-mikir, kalau cuma gini aja, saya nggak apa-apa kok. Gitu. Saya nggak apa-apa deh. Orang bayarannya 1 M, malu-malu dikit ya nggak apa-apa gitu. Nah, gitu. Bayarannya itu loh 1 M. Saya pasti akan mempertimbangkan. Kalau Anda sekalian ya, Bapak Ibu sekalian juga mempertimbangkan yang sama seperti saya, ya kita ya sudah kita lakukan aja, kenapa enggak gitu. Nah, itu perbandingan yang terlalu jauh banget gitu. Nah, tindakan kita di HDI ini loh, Bapak Ibu, kita itu berbuat sesuatu yang baik gitu ya. Kita itu membantu kesehatan orang, dan kalau mereka mau menjalankan bisnisnya, mereka itu akan terbantu secara finansial. Awal-awal saya juga malu. Saya punya partner dokter Dini, itu dokter Dini lebih lebih nggak pakai malu-malu gitu. Kalau prospek orang langsung ngomong, saya sembunyi, saya tutup mata ini, saya bilang saya ke mobil dulu dah gitu. Awal-awal saya begitu gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya saya berpikir loh, saya itu ngapain malu ya? Orang saya ini loh menawarkan kebaikan. Ketika saya ngajak guru-guru juga sama juga. Loh, ngapain saya malu? Orang bahkan beberapa guru saya bilang, saya dapat dari HDI 3 kali gajinya saya. Itu merupakan kebahagiaan yang tidak bisa ditebus oleh apapun juga, bahkan uang. Kita bisa membantu banyak orang. Kenapa harus gengsi dan takut? Gitu. Kalau posisi kita benar, kita tidak perlu gengsi dan takut. Ya kalau kita koruptor, gitu ya, kita pencuri, kita perampok, malu, takut, ya wajar. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya jangan ada rasa malu, gengsi, dan takut. Itu kita harus hilangkan. Nah, cara-caranya tadi sudah saya kasih tahu ya. Mulai mendalami dan belajar lebih banyak dan konsultasi. Itu langsung habis ini hilang itu rasa takutnya, gitu ya. Oke. Lalu berikutnya adalah positive thinking. Nah, ini positive thinking ada di otak. Tadi hot ya. Ada yang masih ingat nggak tadi hot itu apa aja? Bisa diketik nih. Gitu. Jadi positive thinking itu adanya di otak. Positive thinking itu bisa muncul ketika kita tidak malu dan gengsi dan takut. Gitu. Anda tidak mungkin merasa akan bisa positive thinking kalau misalnya Anda malu menjadi distributor MLM.
Thank you nih Ciros. Benar, hati, otak, tindakan. Ya, jangan pernah bermimpi sukses di HDI kalau Anda tidak bangga menjadi distributor HDI. Kalau masih gengsi, malu, kalau ditanya orang, oh kamu MLM, kok kamu HDI? Iya sih, gitu. Ya kecil-kecilan kok, iseng-iseng aja. Nah, bagaimana orang bisa percaya dan bagaimana kita bisa menjadi sukses kalau kita tidak bangga, gitu ya? Nah, jadi kalau kita lihat gini, kalau kita itu punya positive thinking, itu akan membuka pikiran kita, akan melihat segala sesuatu itu mungkin terjadi, ya, mungkin terjadi. Nanti misalnya saya ketemu sama siapa yang ada di sini, Cifoni, gitu. Misalnya Cifoni ini belum ADI. Saya tahu ketika saya ketemu Cifoni ini pasti saya akan closing, gitu. Karena positive thinking-nya saya ada, gitu. Karena saya sudah confident, saya nggak malu, saya punya semua fakta-fakta tentang HDI, dan saya ketemu dengan Cifoni dengan PD, positif, saya yakin pasti closing. Nah, itu berpengaruh sekali dengan cara kita berbicara, cara kita membawakan presentasi. Kalau kita sudah yakin, sudah pasti akan bisa closing, gitu ya. Nah, kita juga berpikir kalau kita positive thinking, kita itu pasti bisa sukses. Nah, itulah yang terjadi. Kadang-kadang kita ngomong, aku nggak bisa, aduh ini pasti kayaknya nggak closing deh. Ya sudah, jadilah seperti apa yang kau ucapkan, gitu. Nah, kita mau ya, jadi kita ini mau mempunyai positive thinking. Tadi kita lihat, yang pertama hilangkan rasa malu, lalu kita punya positive thinking. Oke. Positive thinking ini terlihat dari tindakan, yaitu antusiasme kita. Gitu. Jadi luar biasa. Hot yang tadi ya, yang pertama adalah hati. Hati kita tidak boleh gengsi, takut, dan malu. Kita harus bangga menjadi distributor HDI. Ya. Otak kita, pikiran kita harus memancarkan energi positif. Harus diingat ya teman-teman semuanya, apa yang kita pancarkan akan kembali kepada kita. Kalau kita memancarkan negatif energi negatifnya kembali ke kita. Kita kan nggak mau kan seperti itu. Nah, oke. Lalu T tercermin dari tindakan antusiasme kita. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat misalnya, oh ya Donna kok antusias banget sih bawain ini, apalagi kalau yang pernah ketemu offline saya udah semangat 45 lah untuk ngasih tahu kan betapa baiknya, betapa bagusnya HDI. Nah, ini karena saya sudah tidak malu dan gengsi dan takut lagi. Dulu awal-awal iya saya gitu ya, tapi saya sudah berproses, saya tahu kalau di HDI ini kita membawa sesuatu kebaikan dan kita menolong banyak orang untuk sehat, menolong orang-orang untuk secara sehat, secara finansial juga. Gitu. Nah, gitu. Jadi positive thinking saya berkata, kalau saya membawakan sesi ini, kalau saya sharing kepada orang lain, maka banyak orang lain akan tertolong. Tertolong secara kesehatan, secara finansial juga. Gitu. Karena sudah pernah terjadi banyak orang yang merasa tertolong secara finansial ketika kemarin di pandemi semua bisnis tiarap gitu. Oke. Jadi benar-benar ya Bapak Ibu, ketika kita positive thinking, kita sudah nggak malu, kita antusias, itu akan membawa kita kepada lingkungan yang luar biasa bagus gitu ya. Nah, kenapa 3 hal ini, 3 langkah ini penting sekali kita lewati supaya mental dan sikap kita benar gitu. Nah, jadi ketika menjalankan bisnis HDI, kita sudah punya sikap dan mental yang benar, itu akan lebih mudah. Gitu. Oke. Nah, itu yang slogan terakhir tuh, yang keempat itu. Kita sering dengar ya kalau di HDI ya. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Jangan maksa dong Pak, gitu ya. Jangan maksa dong Bu, gitu. Kok bisa, tidak bisa, harus bisa. Nah, kita lihat nih, dari lahir saja, kita itu sudah maksa keluar gitu ya, yang lahiran normal itu ya, bayi itu maksa keluar gitu. Jadi dari kecil, bahkan dari lahir pun kita itu sudah normally memaksa gitu.
Tapi ya kita percaya ya, Tuhan itu menggariskan kita, Tuhan itu sudah menciptakan kita itu semuanya unik dan sempurna. Dan kita bisa melakukan apa saja yang seperti seturut dengan kehendaknya, tentu saja. Kita percaya dan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil gitu. Nah, jadi kita kalau misalnya kita coba nggak bisa, kita coba lagi dengan strategi lain. Kita coba lagi, bangkit lagi. Itu yang kita sebut bisa tidak bisa harus bisa. Tapi dalam setiap perjalanannya jangan lupa kita harus melibatkan Tuhan juga gitu. Kalau kita usaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan ya agak susah ya, berat sekali gitu. Oke. Itu ya, jadi mental dan sikap kita perlu hilangkan rasa malu, positive thinking, antusias, dan yang terakhir bisa tidak bisa harus bisa. Artinya semangatnya terus dijaga, jatuh bangkit lagi, tidak bisa harus bangkit lagi. Gitu. Next. Yang kedua, setelah mental dan sikap kita benar, kita itu harus memiliki pola pikir pengusaha. Gitu. Kita ini di sini bukan sales madu saja. Kita di sini bukan cuman sales Propoelix ya. Nah, kita ini harus punya pola pikir pengusaha. Kita harus membenahi pola pikir kita. Salah satunya adalah tentang mengetahui investasi dan biaya, gitu ya. Ketika kita mau menjalankan bisnis ini, kita harus bisa membedakan gitu, biaya dan investasi. Biaya itu apa sih? Biaya adalah segala hal yang harus ditekan atau dikurangi karena tidak meningkatkan produktivitas. Ya. Lalu investasi. Kalau investasi itu apa? Investasi ini adalah segala sesuatu yang harus ditambahkan karena akan memberikan timbal balik kepada kita. Nah, investasi ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, itu karena itu kenapa kita harus konsultasi. Gitu, biar kita tidak salah gitu. Nah, misalnya kita itu niatnya mau menambah investasi tapi kita keliru. Jadinya biayanya yang lebih tinggi, investasinya lebih rendah. Nah, itu jangan sampai salah. Contoh nih, Pak, saya mau makan enak gitu. Ibu, saya mau makan enak. Kita konsultasi ke upline ya. Boleh nggak? Karena saya ulang tahun. Ya boleh aja. Boleh sih. Tapi ingat, itu biaya gitu ya. Nah, di satu sisi lain, ada yang berkata begini, saya bonusnya tuh loh belum cukup, kok saya disuruh ikut e-camp, kok saya disuruh bayar 100.000 gitu ya, kok saya suruh beli buku ini, beli buku itu. Nah, Bapak Ibu semuanya kita harus tahu bahwa yang kita lakukan itu, yang upline sarankan untuk dikerjakan itu adalah investasi. Coba kita bayangkan ya, Anda ikut e-camp misalnya. Bayar nih kan sekarang 135 ya, dan ikut itu tuker voucher lagi. Jadi bayarnya cuma 35.000 aja gitu. Di akhir bulan, misalnya nanti kita setelah mengikuti e-camp, kita menjadi semangat, kita tahu caranya, dan kita menjalankan sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, di situ di akhir bulan kita akan mendapatkan berlipat-lipat kali ganda dari 100.000 itu. Gitu. Jadi kita tahu itu yang kita lakukan adalah investasi. Jadi Bapak Ibu semua kalau rekan kerja upline-nya kita menyarankan kita ikut untuk training, kita ikut e-camp, beli buku, segera lakukan karena itulah yang akan melipat gandakan pendapatan Anda. Gitu. Jadi penting sekali bahwa kita harus bisa memilah-milah ya bagaimana menekan biaya dan menambah investasi. Jangan sampai keliru. Oke, nah next nih. Kita sudah punya mental yang benar, mental yang kuat nih, pola pikir yang benar. Nah, selanjutnya action-nya bagaimana gitu. Nah, Bapak Ibu semua, kalau bicara tentang action, ini ada limitation yang terbesar, yaitu adalah persiapan waktu. Banyak nggak yang di rekan kerja kita yang bilang, duh aku nggak bisa nih, aku sibuk, aku ngurusin anak-anak, kerjaanku ini, cucianku ini, inilah. Banyak sekali di awal. Kadang-kadang memang benar, tapi kadang-kadang itu juga alasan aja gitu ya untuk mereka menolak gitu. Nah, kita lihat di salah satu training e-camp yang pernah saya ikuti, itu ada sesi yang namanya time ya, mengatur waktu.
Jadi waktu ini, time ini digambarkan seperti argo taksi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun kita tidak melakukan apapun, argonya tetap jalan. Gitu. Meskipun macet, argonya tetap jalan, tetap terhitung dan kita tetap bayar. Gitu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, karena apa? Waktu itu tidak bisa diputar kembali, gitu. Untuk itulah kita itu harus mempergunakan kekayaan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum di HDI saya juga nggak tahu ya yang seperti ini. Saya hidup mengalir aja, bangun tidur ya kayak gitu, kerja, pulang, main sama anak-anak. Saya nggak pernah ngatur waktu saya. Nah, tapi ternyata di HDI ini saya belajar banyak. Gitu ya. Billionaires mengajarkan luar biasa. Kita itu harus mengatur waktu. Nah, kita lihat, aduh, kita itu harus menggunakan langkah-langkah ini nih. Membuat rencana kerja harian, menetapkan prioritas, dan komitmen terhadap RKH. Nah, maksudnya apa? Kan banyak beberapa dari rekan kerja kita mengatakan, aku nggak bisa, Bu, saya mau tidur. Nah, disarankan, kalau mau tidur ya aturlah waktu tidur Anda. Gitu. Saya mau main sama anak-anak nih. Oke, nggak apa-apa, rencanakan waktu main Anda. Jadi keputusan kita ya, mau melakukan apa enggak. Jadi malam kita merencanakan, oh besok bangun pagi, melakukan ini, mempersiapkan makan, kerja, habis itu main sama anak, prospek, nah itu kita atur semuanya. Oke, jadi kita itu melakukan sesuatu itu sudah terencana. Paling tidak 1 hari sebelumnya kita melakukan sesuatu karena melakukan perencanaan. Karena kalau tidak, kita itu tiba-tiba, loh, kok sudah sore aja, kok aku nggak doing ini, nggak melakukan sesuatu. Nah, itu yang terjadi kalau kita tidak merencanakan waktunya kita. Nah, itu. Jadi supaya rencananya kita itu tepat dan baik, kita itu harus mengatur prioritas. Gitu. Prioritas ini bukan berbicara tentang salah dan benar ya. Ini berbicara tentang benar dan benar gitu. Jadi kita tahu ya kalau di HDI ini kita sering sekali mendengar kata-kata hukum Pareto gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi 80% produktivitas yang Anda hasilkan adalah dari 20% tindakan sehari-hari Anda. Jadi fokuslah pada 20% itu, maka 80% prioritas ini akan Anda miliki. Maka harus diatur dengan benar. Prioritas tidak ini berbicara mengenai benar dan benar yang tadi saya katakan. Dan itulah kenapa perlu kebijaksanaan. Perlu jam terbang untuk mengaturnya. Nah, beruntunglah billionaires ini benar-benar mengajarkan kita caranya mengatur waktu dan membuat RKH. Nanti akan ada training-training ya Bapak Ibu, tolong diikuti karena itu untuk siapa sih? Itu untuk saya pribadi, untuk rekan-rekan sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Jadi di MLM ini luar biasa di HDI terutama kita itu akan menjadi lebih efisien. Hidup kita lebih efektif dan produktif gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah komitmen. Semua ada harganya ya. Mentor kita Pak Nugroho Tantra mengatakan kalau Anda mau main dulu, apakah Anda mau main dulu bayar kemudian atau mau bayar dulu lalu main kemudian? Mau yang mana? Yang manapun Anda pilih, yang di depan pasti lebih kecil daripada yang di belakang. Maksudnya apa? Kalau Anda mau bayar dulu, bayarnya lebih murah dan mainnya akan lebih besar. Tapi kalau Anda mau main dulu, mainnya lebih murah, tapi bayarnya lebih besar. Gitu. Saya dan rekan-rekan lain di sini pasti memilih kita mau bayar dulu di depan. Kita mau menunda kesenangan. Jadi menunda ya, bukan meniadakan gitu, menunda kesenangan di depan dan akhirnya kita bisa bersenang-senang lebih dari orang lain yang memutuskan untuk bersenang-senang dulu. Bersenang-senang ini maksudnya apa sih? Jadi ada waktu luang kita ini nonton drakor misalnya, atau mau leye-leye tidur-tidur gitu. Itu kan bersenang-senang di depan gitu ya. Nah, tapi kalau di sini itu kita mau mempergunakan waktu, oke ada waktu kosong, kita mau apa? Mau belajar,
mau prospek, mau follow up, nah itu kita harus atur, gitu ya. Oke, jadi next kita lanjut. Sudah paham ya semuanya tentang persiapan waktu, nanti kita ikuti training pembuatan RKH. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, persiapan yang keempat. Ini adalah persiapan tentang penampilan, gitu ya. Kita ada offline, ada online, kita perlu memperhatikan nih, gitu. Kita perlu memperhatikan. Ada kata orang bilang don't judge the book by its cover, gitu. Tapi ya, saya pernah ke toko buku nih. Saya lihat dari berbagai banyak buku-buku yang ada yang ditawarkan. Saya akhirnya menentukan pilihan pada satu buku karena apa? Saya tertarik pada covernya dan ulasan di depannya. Padahal saya belum tahu isinya. Itu yang terjadi sehari-hari ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita itu perlu memperhatikan penampilan kita. Saya tinggal di Bali, saya termasuk orang yang paling males ngurusin penampilan gitu ya. Saya bisa keluar rumah pakai celana pendek, sandal jepit, jalan-jalan pakai baju pantai kemana-mana. Di Bali nggak apa-apa, ke mall pun kita sandal jepitan boleh gitu ya. Nah, tapi sejak di HDI saya mulai mengatur. Nanti kalau saya ketemu online, gimana nih? Oke, saya bajunya lebih rapi sedikit gitu. Jadi bukan sesuatu yang mewah, tapi yang pasti terlihat profesional, terutama kalau kita bertemu dengan prospek. Kalau kita mau presentasi, kita harus memperhatikan ya, kalau pria nih, masa rambutnya acak-acakan, kayak belum keramas berhari-hari gitu ya, jangan ya. Kita lihat wajahnya harus bersih. Tuh, lalu jangan sampai ada bau mulut dan bau badan. Pakaiannya harus rapi, terlihat profesional, terutama kalau mau prospek ya, atau mau presentasi. Celananya juga harus diperhatikan, sepatu dan kaos kaki. Gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan banget gitu. Dan kalau kita ini zamannya online juga, kita juga perlu memperhatikan, misalnya kita perlu lampu nggak sih gitu ini ya untuk penampilan kita saat online seperti ini gitu. Nah, itu juga salah satunya gitu. Next. Ya. Nah, ini yang wanita, sama aja ya. Wanita, rambut, penampilan wajah, bau mulut, kuku. Jangan sampai kukunya ujungnya hitam-hitam gitu ya. Gitu. Jadi pakaian, celana dan sepatu semuanya harus diperhatikan. Gitu. Jadi kita ini harus tampil secara profesional ya. Itu. Oke, bahkan di Billionaires itu diajarkan juga loh cara berpenampilan yang profesional dan bagus, baik gitu. Nah, itu luar biasanya Billionaires, sampai detail-detailnya itu kita diajarkan ya. Oke, next. Kita yang selanjutnya. Nah, ini yang kelima. Bapak Ibu semuanya ya. Dalam menjalankan HDI kita ada pilihan. Kita maju dengan perlengkapan komplit ya, lengkap, atau kita maju dengan keadaan seadanya. Kalau kita menentukan cuman keadaan seadanya, itu terlihat kalau kita ini lalai, kita ini menggampangkan, kita tidak profesional. Nah, Billionaires itu sudah mempersiapkan semuanya. Kita lihat di sini, misalnya kalau kartu nama, orang memberi kita kartu nama, sampai kita tidak bisa memberikan kartu nama kembali. Aduh, kan nggak benar ya itu. Jadi di sini pena pun harus disiapkan. Pena inilah yang akan membawa kita tanda tangan bisnis yang miliaran, ratusan juta. Jadi kita paling tidak harus punya pena yang bagus gitu, yang profesional. Nah, kalau kita mau bertemu offline, kita ini perlu bawa yang namanya press tool. Press tool ini bentuk visualisasi. Jadi waktu kita menjelaskan, orang itu punya bayangan. Nah, sekarang yang punya iPad atau tablet itu bisa dibuka dari Billionaires, jadi lebih mudah, nggak perlu membawa yang print seperti ini, gitu ya. Sekarang semuanya dimudahkan, Bapak Ibu. Yang paling penting kita ini harus menguasai. Ada daftar buku dan CD. Semuanya ini didesain supaya orang itu lebih percaya. Kita juga harus menguasai tentang pendaftaran online. Jangan sampai oke, saya gabung. Aduh, gimana ya caranya? Daftar online HDI1 nggak ngerti. Langsung itu image-nya negatif banget gitu.
Nah, ini perlengkapan yang lain, printing yang lainnya juga ada kompas bisnis, brosur penunjang. Nah, ini adalah barang-barang yang dipersiapkan, perlengkapan yang dipersiapkan untuk menambah keyakinan prospek kita. Gitu ya. Next. Nah, ini dia perlengkapan selanjutnya adalah HVS. Misalnya kita perlu coret-coret, kita perlu gambar ya. Bisa pakai tablet, kita sudah punya itu bisa pakai notes atau kita pakai kertas. Gitu kan. Kadang-kadang kita menggambarkan jaringan kita perlu gambar gitu. Nah, kita lihat ini. Jadi kita perlu infopack. Infopack digital. Nah, ini harus punya. Kita sarankan Bapak Ibu semuanya punya folder di WhatsApp misalnya untuk semua data-data tentang HDI. Gitu. Jadi kita udah nggak bingung nyarinya, di mana ya brosur ini, mana ya brosur ini. Kita punya. Ini contoh ya, saya dan Dokter Dini, saya punya satu grup yang isinya cuman data-data HDI. Jadi waktu orang minta file ini, saya tinggal mudah sekali mencari di situ, saya share. Nah, itu bisa ditiru juga rekan-rekan semuanya, memudahkan kita mencari. Kita juga bisa cari dari Telegram ya, gitu. Tapi kalau foldernya kita sendiri itu akan lebih mudah kita mencarinya. Gitu. Nah, ini kita lihat juga ada agenda dan RKH. Nah, agenda dan RKH ini biar orang tahu kita itu bukan pengangguran. Bisnis ini bisnis yang dilakukan secara profesional, ada jadwalnya, ada meeting ini, meeting itu, ini meeting ini gitu. Nah, di situ kita itu memperlihatkan kepada orang lain kita itu serius menjalankan ini, gitu ya. Nah, semuanya ini jadwal kerja bulanan, tahunan, ini semuanya kalau dari Billionaire sudah siap ya. Kita tinggal melengkapi, kita bisa beli di kontak, nanti ada kontak-kontak yang tersedia. Jadi hubungi upline Anda yang mengundang di acara ini. Oke. Next. Nah, jadi ini ada juga support tools-nya yang lain adalah buku-buku, Billionaires, dan tas kerja. Jangan sampai semuanya itu ditaruh di kresek gitu ya. Kita mau prospek, bukainnya serampangan gitu. Nah, kita perlu rapikan di tas gitu. Nah, yang paling penting kita harus menguasai BEC, aplikasi Billionaires. Rekan-rekan, ini kita wajib punya, apalagi VIP-nya itu kita wajib punya. Karena itulah senjata perangnya kita. Kalau orang tanya apa-apa, nggak perlu nanya upline, buka BEC-nya. Jangan sampai kita kelabakan, nunggu upline-nya nggak jawab, itu prospekannya kabur. Gitu. Jadi di BEC ini semuanya lengkap, mulai daftar harga, testimoni, bisnis plan, semuanya ada. Jadi jangan sampai kita nggak punya ya. Kita harus download, kita harus punya langganan VIP-nya. Gitu. Luar biasa ya. Billionaire sudah menyediakan semuanya komplit lengkap. Nah, kalau sampai kita tidak menggunakan semua tools yang ada, itu berarti kita ini bukan kita yang hebat, tapi kita benar-benar lalai dan menggampangkan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak profesional. Nah, ini tadi yang saya bicarakan, semuanya sudah ada harganya. Itu tolong bisa di-screenshot Bapak Ibu yang belum beli gitu. Jadi ini tinggal dihubungi nomor telepon, ada Mbak Wibi ya, ada juga Mbak Binda gitu. Jadi semuanya bisa langsung dipesan. Gitu. Oke. Nah, kalau Anda sudah mempunyai mental yang kuat, pola pikir yang benar, Anda tahu bagaimana menggunakan waktu, dan berpenampilan profesional, dan juga Anda mempunyai perlengkapan yang luar biasa. Saya percaya, sebentar lagi kita semua akan menjadi Royal Crown berikutnya. Ya, siapa yang mau jadi Royal Crown? Coba saya mau lihat nih di chatnya. Siapa ya? Ini ada Ci Roslinda yang mau menjadi Royal Crown berikutnya. Kita percaya kita bisa mencapai posisi itu karena kita sudah menjalani dan melakukan semua step-step yang dilakukan, gitu ya. Oke, saya doakan semuanya yang bilang saya mau jadi Royal Crown pasti akan tercapai ya. Oke, sebagai penutup ya, setelah Anda mengetahui langkah-langkah kita di training Neo ini dan Anda semangat untuk menjalankannya. Ya, oke, besok saya mau jalan, saya akan mulai besok, akan mulai prospek, saya akan mulai belajar gitu ya. Nah,
perlu diketahui Anda harus mempertahankan semangat Anda. Caranya bagaimana? Harus bisa menyemangati diri sendiri dan berada di komunitas yang benar. Ikutlah kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh upline Anda, grup Anda, karena disitulah kalian akan mendapatkan penguatan. Nah, ada cerita ya. Jadi ada cerita seorang kakek ini bersama cucunya ingin menjual keledainya ke pasar. Gitu. Dia jalan. Dalam perjalanannya ada orang yang ngomong, itu kakek bodoh amat ya. Kok dia jalan ke situ keledainya dibiarin gitu aja, kenapa nggak dinaikin? Kakeknya mikir, oh iya bener juga ya, naikin deh. Oke, kakeknya naik. Nih, terus akhirnya berjalan lagi, terus ada orang yang komen lagi, ih kakek ini nggak tahu diri ya, sudah tua, kasihan banget sih anaknya yang harus jalan, cucunya jalan, yang masih kecil jalan, dia enak-enakan aja di atas. Gitu. Wah ini nggak bener nih. Terus kakeknya bingung. Oh oke, saya turun deh, kamu yang naik, cucunya yang naik. Nah cucunya naik, habis itu ada yang komen lagi, ini anak muda kurang ajar nih kakeknya, disuruh jalan kaki dia enak-enakan aja duduk di atasnya situ. Loh bingung lagi kan? Gitu. Jadi akhirnya, gimana ya? Kok ada orang ngomong begini lagi ya? Oke deh, kalau gitu kita sama-sama naik aja. Nah, akhirnya si kakek sama si anak kecil ini naik berdua di atas punggung keledainya. Nah, terus ada lagi yang komen keledainya, karena keledainya kan kecapean nih ngangkat 2 orang gitu. Terus akhirnya ada yang ngomong, ini manusia-manusia nggak tahu diri, nggak mau kasihan ya sama keledainya ini, sampai kayak gitu tuh, sampai lemes. Orang mau dijual, siapa yang mau beli? Gitu. Kalau dia keledainya lemes begitu, si kakek mikir lagi, oh ya benar juga ya. Oh ya udahlah, kita turun yuk semuanya, kita gendong aja ini keledainya ke pasar gitu. Sampai itu pun dilakukan nih sama si kakek ini, akhirnya menggendong itu. Sampai di pasar dong, semua orang juga ngetawain mereka, kamu ini bodoh banget sih, kok gitu digendong, kan harusnya kamu naikin. Akhirnya si kakek sama anak kecil ini bingung. Kenapa semuanya orang kok komen negatif gitu terhadap dia? Mana yang benar sebenarnya? Nah, dari cerita ini ya, ada moral yang saya tangkap benar-benar. Kita itu ketika kita tahu tujuan kita, pasti orang itu kadang-kadang kalau ngelihat, kamu ini nggak mungkin deh bisa, kamu ini kok bodoh amat sih kok ngikut ini, tapi kita tahu tujuannya, kita bisa mencapai impian kita bisa bebas waktu finansial melalui HDI ini, kita sebaiknya tidak perlu mendengarkan hal-hal yang negatif seperti itu. Beradalah dalam komunitas yang positif, komunitas yang membangun kita. Beradalah pada orang-orang yang mau mensupport Anda. Sehingga ketika dalam perjalanannya ada rintangan, mereka akan tetap menopang, bukan menjatuhkan dan bukan membuat kita tambah down. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, di akhir kata ini, di akhir sesi ini, saya mau mengingatkan lagi, bersamalah tim Anda, saling support. Bersamalah tim Anda, saling membantu. Karena kita ini pasti akan berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain, karena benar tadi seperti katanya Dokter Dini ya, orang lain ini tetangga ini nggak ikut bayarin apa yang menjadi kebutuhan kita. Buat apa kita mendengarkan mereka? Kita jalan saja, ikuti sistemnya di HDI, dan kita akan mencapai kebebasan waktu dan finansial itu seperti apa yang sudah dicapai leader-leader kita. Oke? Gitu ya, rekan-rekan semuanya, siapa yang mau mencapai kebebasan finansial dan kebebasan waktu, bisa tulis di kolom chat, kita semua berdoa, kita belajar dan kita lakukan. Oke, terima kasih. Begitu Cynthia, semoga semuanya jelas dan kita bisa langsung action gitu. Oke. Wah, terima kasih untuk Ceros, untuk Cedona atas semua penjelasannya yang begitu gamblang. Sehingga kita ngerti tentang MLM yang baik itu seperti apa, tentunya merupakan keputusan yang baik kita berada di keluarga besar HDI, ya kan? Kita jadi yakin, semakin mantap lagi.
Nah, tentunya kita juga pengen kan menjadi berhasil di HDI. Nggak cuma jadi keluarga besarnya, tapi kita berhasil dalam bisnis HDI yang kita tekuni gitu. Caranya gimana? Ya tadi kita harus ikut sistem, kemudian caranya kita salah satunya dengan belajar bersama seperti ini gitu. Paling dekat nanti ada acara-acara yang akan kita share. Minta tolong Ciros. Ya. Nanti ada acara how to start. Nih, acaranya oh ini dulu, Enterprise Camp dulu ya. Ini tanggal 7 sampai 12 Desember ada Enterprise Camp. Nanti ada pra-camp-nya tanggal 6. Tanggal 6 itu berarti besok. Dengan investasi senilai Rp135.000. Tapi yang 100.000-nya itu bisa ditukar voucher. Jadi kita tuh sebenarnya hanya bayar 35.000 untuk 9 kali sesi. Sedangkan untuk biasanya ya kalau kita ikut acara-acara pengembangan diri seperti ini, kita bayar bisa ratusan ribu bahkan bisa jutaan. 9 kali sesi 35.000. Wah, itu sih sebenarnya bukan investasi yang benar-benar sangat sangat menguntungkan untuk kita. Jadi rugi banget kalau sampai kita nggak ikut ini. Masih ada waktu untuk pendaftaran sampai besok sebelum pra-camp jam 7 malam. Nah, next. Ada ini, prospecting hari Selasa tanggal 7 Desember jam 9 pagi. Dengan ke Julianus Anugrah Laloi. Kemudian ada lagi, nah ada HTS, How to Start, hari Rabu tanggal 8 Desember jam 4 sore bersama Mbak Dewi dan Cevoni. Ya, 3 ini aja kan? Nah, Ya harus ini ya, harus hadir ya itu karena ini rangkaian 5 training dasar ya Cynthia ya. Jadi setelah Neo kita ada How to Start ya, kita nanti ada training PK, Product Knowledge, Business Plan gitu. Jadi semuanya harus diikuti Bapak Ibu semuanya agar kita itu bisa menjalankan bisnis ini dengan luar biasa. Jangan mau buang waktu ya, ngawur kerjain HDI ditolak sana sini gitu. Yang pertama harus menginvestasikan waktu Anda untuk belajar mengenai 5 training dasar ini gitu. Oke, terima kasih Sin. Ya, demikian juga sesi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Sampai jumpa pada training-training selanjutnya. Selamat pagi. Thank you. Thank you. Terima kasih.